sama-sama saling mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kegiatan ini, pertemuan ini merupakan pertemuan atau kegiatan yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, amal kebaikan yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa zarahumullahu fi man indah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya masjid, dan mereka saling membacakan kitab Allah Subhanahu wa taala dan saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat 'alaihim sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah kepada mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, dan mereka akan mengelilingi mereka dalam rangka menghormati apa yang kita lakukan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama yang ada di majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara dan termasuk di dalam hadis tersebut. Malam ini sebagaimana yang saya lihat di pengumuman atau di pamflet, bahwasanya pada kesempatan ini insyaallah kita akan sama-sama mempelajari tentang samaratu al-iman bil yaumil akhir, atau buah-buah dari beriman kepada hari akhir. Kenapa hari akhir ini begitu penting? Padahal hari akhir ini di antara pokok-pokok keimanan atau rukun iman. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, antumina billahi, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik atau yang buruk. Tentang beriman kepada hari akhir ini menjadi spesial, seolah-olah meskipun semua pokok-pokok rukun iman menjadi syarat iman dan tidaknya seorang, akan tetapi rukun kepada hari akhir ini atau beriman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang disebutkan oleh para ulama banyak di dalam Al-Quran ataupun hadis. Rukun atau beriman kepada hari akhir ini disandingkan dengan perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beriman kepada hari akhir ini sering disandingkan di dalam Al-Quran atau disandingkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan oleh para ulama, qarana ta'ala al-iman bih wa bil imani bi yaumil akhir fi 19 mawdi'an fil Quran. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengiringkan perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada dirinya dan beriman kepada hari akhir ada 19 tempat di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ada 9 tempat yang di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Di antaranya di dalam Al-Baqarah, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birru man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kebaikan kau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, walakinnal birru, akan tetapi hakikat al-bir, kebaikan adalah man amana billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan ada 18 ayatnya mengiringkan antara perintah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan perintah beriman kepada hari akhir. Pun demikian dalam hadis-hadis yang sahih
kita mendengar dari para ustaz, dari para mubalik tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Di antaranya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pertama, yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini dalam satu hadis mengulang-ulang tentang barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah setiap kita berkata-kata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakanlah tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala atau Rasul dan Rasulnya menggandengkan antara perintah kepada Allah dan perintah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengiringkan dua perintah ini, melainkan ini mempunyai perkara yang sangat penting, efek yang sangat besar di dalam kehidupan seorang hamba. Ini tentang masalah urgennya seorang beriman kepada hari akhir. Nanti kita akan jelaskan kenapa seperti itu. Apa yang dimaksud beriman kepada hari akhir disebutkan oleh para ulama, al-imanu bil yaumil akhir wa huwa al-iman bi kulli ma akhbara bihi ta'ala fi kitabih wa akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Kata ulama, beriman kepada hari akhir adalah kita mengimani, kita meyakini dengan sebenar-benarnya terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, beritakan di dalam Al-Qur'an, dan apa-apa yang Rasulullah SAW kabarkan dan beritakan dalam hadis yang sahih, mimma yakunu ba'dal maut, tentang apa-apa yang akan terjadi setelah kematian. Jadi sudah dihitung orang beriman kepada hari akhir ketika dia mengimani apa yang akan terjadi setelah kematian. Kemudian min fitnatil qabri wa adzabi. Contohnya, kata para ulama, di antaranya fitnah kubur dan azab kubur. Fitnah kubur apa maksudnya? Fitnah kubur itu tentang pertanyaan di alam kubur. Setiap kita akan ditanya di alam kubur. Pertanyaan sebagaimana dalam sebuah hadis, seorang hamba akan ditanya dalam kuburnya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Orang yang beriman dia akan bisa menjawab itu dengan lancar. Adapun orang munafik, orang kafir, dia akan mengatakan ha. Saya pernah mendengar ucapan itu tapi saya lupa lagi. Orang kafir, orang munafik, dia pernah mendengar di dunia bahwasanya Rabb orang Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabinya siapa? Muhammad SAW. Tapi ketika itu yang bisa menjawab bukan hafalan, tapi amal perbuatan seseorang. Barulah dia akan lantang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbku, Nabi Muhammad SAW adalah nabiku, dan agamaku adalah Islam. Itu disebut fitnah kubur, dan ada azab kubur. Kemudian apa lagi? Kemudian al-ba'ts, yaitu mengimani akan adanya kebangkitan setelah kematian. Kemudian adanya al-hasyr, adanya pengumpulan manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia di akhir zaman akan dikumpulkan di suatu lapangan, yaitu padang mahsyar. Kemudian meliputi di sana adalah as-suhuf, tentang akan adanya lembaran-lembaran catatan. Kemudian disebutkan al-hisab, akan adanya hari perhitungan, hari hisab tentang apa yang telah kita lakukan di dunia. Kemudian ada mizan, akan adanya timbangan di hari akhir tersebut. Kemudian ada al-haud. Haud itu adalah tenaga yang Allah karuniakan kepada Rasulullah SAW, yang barang siapa yang meminum di tenaga tersebut maka tidak akan pernah haus selamanya. Kemudian ada sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Kemudian ada asy-syafa'ah, adanya syafaat, dan yang terakhir adanya al-jannatu wan nar, adanya surga dan neraka. Itu diantara pengertian atau maksud apa
yang dimaksud beriman kepada hari akhir adalah beriman, meyakini dengan sebenar-benarnya tentang apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah SAW kabarkan di dalam hadisnya, tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Di antaranya tadi disebutkan. Kenapa disebut hari akhir? Para ulama membahas. Summiya bidzalika li'annahu la yauma ba'dahu, di antara penafsiran para ulama. Kenapa disebut hari akhir? Karena memang tidak ada hari lagi setelah itu. Hari itu terang benderang, tidak akan bertemu lagi yang namanya malam. Karena malam itu tanda akan munculnya hari berikutnya. Maka disebutkan la yauma ba'dahu, di antara tafsirnya ketika itu siang terus, tidak akan bertemu lagi karena itu hari terakhir, siang hari. Ada mengatakan para ulama summiya akhirat li'annahu marahir, li'annahu akhiru marahir bani Adam. Karena hari akhir tersebut adalah hari terakhir fase manusia, fase terakhir manusia, yaitu di hari akhir. Fal-insanu lahu marahil arba, kata para ulama. Karena manusia itu mempunyai 4 fase di dalam kehidupannya. Marhalatu fi batni ummi, yang pertama adalah fase di perut ibunya, di dalam rahim ibunya, itu fase pertama kita. Kemudian marhalatu fi dunia, fase di dunia yang sekarang kita berada di atasnya. Kemudian fase yang akan kita hadapi marhalatu fi barzah, yaitu setelah kematian itu kita akan ada di barzah dulu. Ya, barzah itu pemisah atau sekat antara alam dunia dan alam akhirat. Sebelum masuk ke alam akhirat, kita ada di barzah dulu, menunggu sampai dibangkitkannya seluruh manusia ketika terjadi hari kiamat. Dan yang terakhir adalah marhalatul yaumil qiyamah, yaitu fase yaumil qiyamah atau akhirat. Itulah fase. Wa hiya akhirul marahil, dan itulah disebut kenapa hari akhir adalah hari fase terakhir manusia. Itu tentang kenapa disebut hari akhir, ya. Kemudian para ulama menyimpulkan, ya, poin-poin tentang masalah beriman kepada hari akhir ini. Disebutkan oleh para ulama, al-imanu bil yaumil akhir yatadammanu salasatu umuri. Beriman kepada hari akhir ini meliputi 3 poin yang tidak seorang disebut sudah beriman, melainkan dia harus tadi beriman dengan 3 poin ini. Poin utama yang pertama, al-imanu bil ba'tsi, yaitu beriman tentang akan adanya kebangkitan. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fihi sur nafkhatas tsaniyah, yaitu beriman tentang akan dihidupkannya orang yang mati. Hina yunfakhu fis sur, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua dengan tiupan yang kedua. Karena tiupan yang pertama mengisyaratkan akan matinya semua manusia atau makhluk. Tiupan yang kedua, dibangkitkan, dihidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal. Kita beriman akan adanya hari kebangkitan seluruh manusia, seluruh makhluk ini. Wa yaqumun nasu li rabbil alamin ufatan ghairu munta'in, uratan ghairu mustaqirin, kullan ghairu muhtadirin, kata para ulama. Dalam kondisi apa ketika akan dibangkitkan? Dalam kondisi ufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang tanpa sehelai kain pun, gurlan, belum disunat. Itu kondisi setiap kita akan dibangkitkan dalam kondisi tadi, tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian sehelai pun atau telanjang, dan belum disunat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yauma yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi hufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa mengenakan sehelai pakaian, dan gurlan, dan belum dihitan. Sehingga ketika itu Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, andai kata kondisi seperti itu, tentunya kita akan malu. Tapi kata Rasulullah, ya Aisyah, kondisi seperti itu, kondisi saat itu tidak terpikir untuk melihat satu sama lain. Ketika seorang dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu akan datangnya keputusan, menunggu akan datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutuskan nasib kita. Ketika itu manusia dalam kondisi ketakutan. Bahkan disebutkan dalam hadis
Berbeda dengan alam dunia. Ada yang di pinggirnya dia selamat, ada yang di pinggirnya dia seolah tenggelam dengan keringat, tergantung amal-amalannya. Karena kenapa? Karena sebutkan matahari ketika itu didekatkan selama 1 mil, 1 hasta. Sangat panas ketika itu. Meskipun di sana ada orang-orang pilihan, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala naungi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kita beriman akan adanya kebangkitan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-imanu bil hisabi wal jazaa. Yuhasabul 'abdu 'ala 'amali wa yujza 'alaihi. Kita beriman tentang akan adanya hisab, hari perhitungan atas segala yang telah kita lakukan, kecilnya, besarnya, terang-terangannya atau sembunyinya, akan ada hisab di akhirat kelak. Tidak ada sedikit pun yang akan terlewat, baik itu amalan lisan, amalan jawarih, adapun begitu pun amalan hati. Kedengkian ketika itu akan nampak, kesombongan ketika itu akan nampak, riya ketika itu akan ditampakkan. Dan setelah dihisab akan ada balasan atas hasil hisab tersebut. Ketika hasil hisabnya dia lebih baik kebaikannya, maka akan diganjar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab ternyata keburukannya lebih besar, itu pun akan diberi ganjaran sebagaimana apa yang telah dia lakukan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Sungguhnya kepada kamilah kalian akan dikembalikan dalam surat Ghasyiyah, dan kewajiban kamilah akan menghisab mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, akan adanya hisab. Kita harus beriman. Setelah kita beriman tentang akan adanya hari kebangkitan, kemudian kita pun beriman tentang akan adanya hisab. Setelah hisab akan adanya jaza, yaitu balasan. Yang ketiga, poin ketiga yang harus kita imani, yang ketiga adalah al-iman bil jannati wan nar. Beriman tentang adanya surga dan neraka. Beriman tentang adanya surga dan neraka. Dan ini puncak dari apa yang kita harapkan, apa yang kita tuju. Ada sebuah hadis yang sahih yang sedikit memberikan gambaran, karena untuk menggambarkan surga tentunya masalah. Karena dari hayal kita pasti akan mentok. Misalkan coba bayangkan kenikmatan yang paling nikmat, paling kita hanya mentok membayangkan apa yang pernah kita nikmati, yang menurut kita itu paling nikmat, padahal jauh dari itu. Tapi ada sebuah hadis yang mudah-mudahan memberikan gambaran bagaimana kenikmatan di surga dan bagaimana kedahsyatan neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan yu'ta bi anna min ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, kelak akan didatangkan pada hari kiamat dari kalangan ahli neraka orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Akan dihadirkan, akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Mungkin tidak ada nilai apa-apa, tapi Allah akan datangkan orang tersebut. Nggak tahu orang mana. Orang ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia seluruh, dibanding mungkin dari sisi kesehatan dia orang yang paling sehat secara fisik, yang paling kasih, yang paling tampan, yang paling rupawan. Dari segi harta juga yang paling melimpah, seolah semua yang dia inginkan ini pasti akan terkabulkan. Atau lebih dari itu, akan dihadirkan orang yang semodal seperti itu di akhirat. Ya, yu'ta bi anna al-dunya kahina fayusbagu fin nari sawbatan. Kemudian orang yang tadi yang paling nikmat ini dicelupkan dalam neraka dengan satu kali celupan. Ya, akan dicelupkan ke dalam neraka dengan satu kali celupan. Tsumma yuqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba ini, kepada orang ini, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qad? Hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad?
wahai anak Adam, wahai hambaku, apakah engkau di dalam hidupmu pernah melihat kebaikan? Apakah engkau di dalam hidupmu pernah merasakan kenikmatan? Fayaqulu la wallahi ya Rabb, demi Allah tidak wahai Rabb. Para ulama mengomentari, lihatlah bagaimana satu celupan di neraka bisa melupakan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang pernah dia lakukan sebelumnya di dunia. Berarti apa? Saking dahsyatnya siksaan neraka sehingga kenikmatan, super nikmat dia ketika di dunia, super bahagia, lupa seolah dia pernah bahagia dulu. Karena saking dahsyatnya siksaan, kengerian neraka. Malah hanya satu kali celupan, apalagi naudzubillah min dzalik. Ya, berlama-lama atau selamanya. Hanya satu kali celupan saja sudah lupa bahwasanya kita pernah bahagia hidup. Saking perih, ya, saking pedihnya apa yang dia rasakan walaupun hanya secelup. Dan sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa yu'ta bi asyadin nasab wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fi dunya min ahlil jannah. Dan akan dihadirkan pula pada hari kiamat orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, ya. Mungkin kita alhamdulillah tidak termasuk itu. Tapi nanti kelak akan dihadirkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Mungkin kalau berbicara tentang masalah fisik, dia mungkin ya tidak sehat, cacat, serba kekurangan mungkin. Dalam segi materi mungkin dia sangat tidak ada untuk makan pun, misalkan sebulan atau 2 minggu tidak makan. Dalam segi kebahagiaan mungkin dia pokoknya akan dihadirkan orang yang paling sengsara, yang paling menderita hidupnya di dunia akan Allah hadirkan. Padahal kalau kita iman pada hari kita, kalau kita beriman kepada hari akhir, kita akan mengimani. Fayusbatu sabatan fil jannah. Kemudian orang ini Allah celupkan ke dalam surga dengan satu kali celupan. Fayuqalu lahu, kemudian Allah bertanya kepada hamba ini, ya Ibn Adam, hal ra'aita bu'san qad hal marra bika shiddatun qad? Wahai hambaku, apakah engkau selama hidupmu pernah merasakan penderitaan, pernah melihat kesengsaraan, kesusahan? Kata orang ini, fayaqulu la wallahi ya Rabb, demi Allah tidak wahai Rabb. Kata para ulama, lihatlah, satu kali celupan di surga melupakan penderitaan yang pernah dirasakan oleh seseorang. Bahkan dia disebutkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, orang yang paling menderita. Tapi dengan satu kali celupan di surga, dia lupa pernah susah, pernah sengsara. Dia pernah lupa capeknya harus beribadah, ya. Dia lupa pernah menangis karena kesedihan ditinggal orang yang dia cintai dan dia harus bersabar. Dia lupa pernah letih, capek, ya, seorang kepala rumah tangga untuk mencari nafkah untuk keluarganya, ya. Dia harus menahan kantuk untuk bisa sholat malam. Dia harus, itu nanti akan lupa, ya. Penderitaan, keletihan, kesusahan akan lupa ketika dia hanya dicelupkan dengan celupan ke surga. Apalagi orang dimasukkan ke surga selama-lamanya. Mudah-mudahan kita di antaranya. Itu tentang hadis yang menggambarkan, sehingga kita bisa menebak bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana nikmatnya surga. Tadi perbandingannya, satu kali celupan bisa melupakan apa yang pernah dia rasakan. Ketika kita ditakdirkan dan mudah-mudahan ditakdirkan surga, kita akan lupa dengan apa yang pernah kita alami, kesusahan, kesedihan, ya. Dan sebaliknya. Itu tentang masalah 3 poin yang mencakup tentang beriman kepada hari akhir. Jadi kita harus beriman kepada adanya kebangkitan. Yang kedua, kita harus beriman tentang adanya hisab dan balasan. Dan yang ketiga, kita beriman tentang adanya surga dan neraka. Barulah sekarang, ya, pembahasan sekarang yang sebagaimana dulu, yaitu buah dari beriman kepada hari akhir itu apa, ya. Samaratu al-iman bil yaumil akhir, yaitu buah-buah beriman kepada hari akhir. Kalau tadi yang sebelumnya itu pembukaan mukadimah, apa sih hari
dimaksud dengan beriman kepada hari akhir. Buah yang pertama disebutkan oleh para ulama, al-hirsu ala ta'atillahi ta'ala rabbatan fi thawabi dzalikal yaum. Buah yang pertama, orang yang benar-benar dia beriman, meyakini dengan sebenar-benar, dengan seyakin-yakinnya bahwasanya akan ada hari setelah kematian, maka dia akan akan semangat, akan benar-benar termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Rabbatan fi thawabi dzalikal yaum. Dan dia akan sangat berharap akan pahala di hari akhir tersebut. Karena mustahil seorang akan giat melakukan sesuatu kalau memang tidak ada iming-iming yang dia yakini akan dia dapatkan. Sehingga seorang berbanding lurus, seolah-olah orang yang dia iman pada hari akhirnya kuat, maka akan nampak pada dirinya semangat beribadah. Karena dia yakin apa yang dia lakukan sekecil apapun dengan ikhlas, maka akan melihat hasilnya. Bukankah kita sering membaca wa may, sebagaimana yang tadi dibacakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan satu amal kebaikan walaupun sebesar zarah, maka dia akan melihat hasilnya. Kalau seorang meyakini akan hal ini, dia tidak akan peduli dengan pandangan orang lain, ya. Apakah dilihat atau tidak, dia yakin apa yang dia lakukan ini, meskipun di masjid masih sepi, ya. Jam 4, jam 3 kita datang ke sini, kita sholat malam di sini, misalkan. Meskipun tidak ada siapa-siapa, kalau kita beriman tentang hari akhir, bahwasanya apa yang kita lakukan ini, kita akan melihat hasilnya, pasti akan dilakukan. Atau berhubungan dengan tadi, ketaatan berhubungan dengan masalah harta. Kita sudah capek-capek usaha, ya. Apakah dengan jual beli, apakah dengan kerja, berangkat pagi pulang sore, kadang malam. Setelah itu kita harus mengeluarkan infak, kita harus zakat, kita harus nyumbang dan yang lainnya, itu berat. Ya, apalagi jiwa ini kikir, jiwa ini suka dengan harta. Kalau bukan ada keimanan di sana, ya sulit untuk mengeluarkan, apalagi dengan banyak, untuk masjid, ya, untuk fasilitas umum, untuk sholat, berat. Kalau bukan adanya keimanan, karena tadi dia sudah capek-capek, ya. Apalagi maaf yang kerjanya tadi misalkan jualan yang dari satu mungkin batiknya hanya 1.000-2.000, ya, di pasar dan lainnya. Itu berbeda dengan ketika seorang mendapatkan hasilnya mudah, misalkan sekali cair, ya, ratus gitu juta, ya, itu mungkin dia mudah. Tapi orang yang dia harus mengumpulkan dari 1.000, 2.000, 3.000, dia merasa susah cari uang, dan ketika itu dia harus menyimpangkan itu. Kalau bukan keimanan kepada hari akhir, itu sulit. Ya. Apapun ibadah baik yang berhubungan dengan jawareh, ya, tenaga, pikiran, harta, itu akan sulit dilakukan tanpa adanya keimanan kepada hari akhir. Tanpa adanya keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan Allah balas dengan yang lebih baik. Itu sulit. Makanya di antara buah beriman kepada hari akhir akan nampak semangat, ya, motivasi yang kuat untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dan dia akan sangat berharap pahala di hari tersebut, ya. Makanya ada cerita seseorang teman, dia mengatakan ketika dia gajian, dia bersegera untuk melimpahkan hartanya. Buat kita kaget, kenapa? Nah, dia cerita, justru saya cinta kepada harta saya sehingga saya infakkan, ya. Karena inilah nanti yang akan kita tuai hasilnya. Sebagai dalam sebuah hadis disebutkan, harta itu ada pada 3 kondisi, ada dalam 3 harta manusia itu ada 3. Apa yang dia makan kemudian dibuang, apa yang dia pakai kemudian rusak, dan yang ketiga apa yang dia infakkan, dan itulah yang akan abadi. Adapun sisa dari ini disebutkan dalam hadis,
paling karena sudah ada paling kita break dulu. Insya Allah nanti kita ada sedikit lanjutan dari buah dari beriman kepada hari ini. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka